Halo sahabat Upscape dan sahabat Aspidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita lanjut ke video pembelajaran etika profesi kebidanan. Nah, dalam etika profesi kebidanan ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, tentang isu etik dalam pelayanan kebidanan. Isu etik dalam pelayanan kebidanan ini ada 3 poin juga yang perlu kita ketahui definisinya. Yang pertama ada tentang etik, moral, dan isu itu sendiri. Etik adalah berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan apakah benar atau salah, dan apakah penyelesaiannya baik atau buruk. Yang kedua, moral, yaitu pengetahuan atau keyakinan tentang adanya hal yang baik dan buruk, serta mempengaruhi sikap seseorang. Yang terakhir, yaitu ada yang namanya isu, adalah topik yang menarik untuk didiskusikan dan sesuatu yang memungkinkan setiap orang memiliki pendapat. Kenapa? Karena memang pendapat ini akan bervariasi sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka yakini. Sebenarnya etik dan moral ini merupakan dua hal yang terlihat sama tapi sebenarnya berbeda. Persamaannya, etik dan moral ini sama-sama membahas sesuatu tentang baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan perbedaannya, kalau etik, benar dan salah, baik dan buruk ini berkaitan dengan profesi kebidanan itu sendiri. Sedangkan kalau moral, benar dan salah, baik dan buruknya itu juga berkaitan dengan profesi bidan serta nilai sosial yang berada di masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas beberapa permasalahan pembahasan etik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada persetujuan dalam proses melahirkan, memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan, kegagalan dalam proses persalinan, pelaksanaan USG dalam kehamilan, konsep norma pada pelayanan kebidanan, dan bidan dengan pendidikan seksual. Dan ada juga beberapa masalah etik yang berhubungan dengan teknologi, misalnya tentang perawatan intensif pada bayi, tentang screening bayi, tentang transplantasi organ, serta tentang teknik reproduksi dalam kebidanan. Selanjutnya, yaitu tentang etik yang berhubungan erat dengan profesi, adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengambil keputusan dalam penggunaan etik, otonomi bidan dan kode etik profesional, etik dalam penelitian kebidanan, dan juga penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif. Nah, mungkin ada beberapa contoh mengenai isu etik dalam pelayanan kebidanan ini. Ada yang berkaitan dengan agama, ada yang berkaitan dengan hubungan dengan pasien, hubungan dokter dengan bidan, tentang kebenaran, tentang pengambilan keputusan, tentang pengambilan data, tentang kematian, kerahasiaan, aborsi, AIDS, ataupun tentang in vitro fertilization. Selanjutnya kita masuk ke kode etik profesi bidan. Nah, pada kode etik profesi bidan ini ada 6 bagian yang perlu kita ketahui, di mana 6 bagian ini perlu kita pahami poin-poinnya, karena nanti di soal UKOM biasanya akan memberikan narasi-narasi yang berhubungan dengan poin-poin tersebut, dan kita harus bisa mengelompokkan ini bagian poin 1 kah, bagian 2 kah, 3 kah, 4 kah, atau 6 kah. Nah, mari kita bahas di sini. Yang pertama bagian 1, yaitu kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Jadi nanti akan ada 6 bagian. Yang pertama bagian 1 ada kewajiban terhadap klien dan masyarakat, kewajiban terhadap tugasnya, kewajiban terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, kewajiban terhadap profesinya, kewajiban terhadap diri sendiri, serta kewajiban terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Nah, rekan-rekan perlu memahami poin-poin dari setiap bagian ini, karena jika rekan-rekan sudah paham dengan poin-poin tersebut, maka rekan-rekan tidak akan sulit untuk membedakan ini kewajiban terhadap yang mana ya, terhadap profesi kah, diri sendiri kah, ataupun terhadap tugasnya kah. Nah, tidak akan ragu lagi, tidak akan bingung lagi jika disajikan soal, kalau rekan-rekan bisa memahami setiap poin dalam bagian-bagian tersebut. Misalnya, kita coba baca bagian 1, kewajiban terhadap klien dan masyarakat. Otomatis dalam kepala rekan-rekan, mindset yang perlu kita munculkan adalah poin-poin di mana tugas si bidan ini adalah berfokus kepada klien dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan. Nah, kita perlu memperhatikan beberapa tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama, mendefinisikan masalah secara jelas dan gamblang. Jadi, memang dalam mengambil keputusan itu kita perlu melakukan beberapa proses sehingga keputusan tersebut memang keputusan yang paling baik yang bisa kita ambil. Setelah itu kita buat daftar masalah yang muncul dan menyusunnya secara berurutan
dan kita tentukan yang mana prioritas di antara semua masalah ini secara sistematis. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah serta spesifik. Lalu, mengelompokkan masalah dan disertai dengan model atau alat uji yang dipakai, dan terakhir memastikan bahwa model atau alat uji yang dipakai sesuai dengan prinsip kaidah yang berlaku. Ada 4 tahapan pengambilan keputusan, yaitu ada yang namanya intelijensi, di mana ini merupakan proses pengambilan informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah. Lalu kedua, desain, yaitu tahap perancangan solusi terhadap masalah. Yang ketiga, choice, yaitu tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik ya. Lalu implementation, yaitu tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Nah, tahapan pengambilan keputusan ini ya kita bisa lihat dari arti dari setiap tahapannya aja. Intelijensi merupakan pengambilan informasi, kita desain, setelah kita desain nih cara penyelesaian masalah yang terbaiknya udah tahu, baru kita pilih. Yaitu kita choice, lalu terakhir kita laksanakan, kita implementasikan. Nah, setelah itu kita juga harus tahu proses dari pengambilan keputusan itu apa aja sih urutannya. Yang pertama, identifikasi masalah tentunya. Kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, memberi bobot pada kriteria. Yang keempat, pengembangan alternatif-alternatif. Lalu menganalisis alternatifnya dan memilih satu yang terbaik serta melakukannya. Nah, intinya dari ketiga poin ini semuanya sama ya. Bagaimana sih rangkaian yang perlu kita lalui supaya kita bisa memberikan keputusan terbaik terhadap masalah-masalah yang ada. Selanjutnya kita masuk ke masalah-masalah sosial dalam kebidanan. Satu, perspektif masyarakat tentang kesehatan dan kebiasaan pola hidup sehat. Yang kedua, persoalan sarana dan prasarana. Yang ketiga, persoalan geografis. Yang keempat, kondisi geografis di wilayah terpencil karena membuat para bidan mengalami kesulitan. Yang kelima, budaya masyarakat yang lebih mempercayakan tenaga non-medis untuk persalinan karena hal ini akan mempersulit bidan untuk menjangkau masyarakat. Nah, masalah-masalah sosial dalam kebidanan ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena memang masalah kesehatan itu sebenarnya berkaitan erat dengan sosial di masyarakat tersebut. Nah, mungkin kita mengenal ada yang namanya mitos, ada yang kita kenal dengan budaya-budaya setempat, ada yang kita kenal dengan kebiasaan-kebiasaan setempat, di mana kadang beberapa budayanya, beberapa mitosnya, beberapa kebiasaannya itu bertentangan dengan kesehatan. Sehingga di sini kita perlu untuk mengetahui bahwa penyelesaian suatu masalah kebidanan itu tidak hanya kita lihat dari masalah kesehatannya saja, tetapi kita perlu mengkaji dari masalah sosial, yang ada di masyarakat tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang dimensi etik dalam kebidanan. Nah, dimensi etik dalam kebidanan ini ada beberapa poin juga, di mana dimensi etika bidan sebagai pendidik, dimensi etika bidan sebagai pelaksana, sebagai pengelola, dan sebagai peneliti. Selanjutnya kita ke bahasan prinsip-prinsip etika kesehatan. Yang pertama adalah prinsip tidak merugikan atau non-maleficency, yaitu tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Ya, di mana prinsip ini menekankan bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan harus senantiasa dengan niat untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya. Yang kedua yaitu prinsip beneficence, di mana prinsip ini menjelaskan bahwa tenaga kesehatan melakukan yang terbaik bagi klien, tidak merugikan klien, dan mencegah bahaya bagi klien. Contohnya, klien yang mengalami kelemahan fisik secara umum tidak boleh dipaksakan untuk berjalan ke ruang pemeriksaan. Sebaiknya klien didorong menggunakan kursi roda. Yang ketiga yaitu prinsip kerahasiaan atau konfidensial ya, di mana semua informasi tentang pasien harus dijaga privasinya, baik itu dalam dokumen catatan yang pasien katakan dan apapun yang berhubungan dengan masalah kesehatan pasien itu harus dijaga privasinya, tidak boleh diberikan informasi tersebut kepada siapapun kecuali memang dipergunakan untuk kepentingan pasien dalam pengadilan misalnya. Selanjutnya adalah prinsip justice atau keadilan, di mana tenaga kesehatan berlaku adil pada setiap klien sesuai dengan kebutuhannya,
Prinsip justice berarti bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dalam upaya pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu prinsip kesetiaan, di mana kesetiaan terhadap kesehatan pada komitmennya menepati janji, menyimpan rahasia, caring terhadap klien ataupun keluarga. Kasus yang sering dihadapi misalnya tenaga kesehatan telah menyepakati bersama klien untuk menampingi klien pada saat tindakan, maka tenaga kesehatan itu harus memenuhi janjinya tadi. Selanjutnya yaitu prinsip autonomi atau otonomi, di mana klien diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengatur sendiri dirinya. Ya, klien juga berhak mengambil keputusan apakah dia menerima atau tidak, mau atau tidak dalam upaya melakukan penyelesaian masalah kesehatannya. Selanjutnya yaitu prinsip kejujuran atau veracity, di mana kesehatan harus mengatakan yang sebenarnya dan tidak boleh membohongi klien. Kebenaran merupakan dasar dalam membina hubungan saling percaya. Dan yang terakhir adalah prinsip avoiding killing atau mencegah pembunuhan, yaitu menghargai kehidupan manusia dengan tidak membunuh, di mana sumber pertimbangannya adalah moral, agama, kepercayaan, dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itulah materi tentang kode etik profesi kebidanan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Bye-bye!